Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah mouse gaming super light atau super ringan dari brand yang memang biasanya mengeluarkan produk dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi bagaimana kalau misalkan ada brand yang terkenal dengan best value for money-nya mengeluarkan mouse gaming yang super light yang biasanya diproduksi oleh brand yang premium. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan memperkenalkan, ini adalah mouse gaming super light dari Daryu. Namanya adalah Daryu Alpha A960 dengan bobot hanya 65 gram aja. Kenapa banyak banget vendor atau brand yang mengeluarkan mouse gaming super light atau super ringan? Bahkan kalian juga akan menemukan sebuah vendor yang mengeluarkan mouse gaming yang sengaja bentuk casingnya itu dibikin bolong-bolong agar bobotnya lebih ringan. Karena kan sekarang zamannya e-sport ya, terutama untuk game-game FPS seperti CSGO, Fortnite, Valorant, atau game FPS lain, itu para player game tersebut memang suka dengan mouse yang super light atau super ringan. Karena player genre FPS atau first person shooter pasti setting low sensitivity di DPI yang rendah agar ketika nyekup atau main game tingkat akurasi dan juga tingkat bidikannya itu lebih nyaman. Nah, dengan bobot hanya 65 gram dari Alpha A960 ini sudah menjadi mouse gaming yang super light banget lah, karena untuk mouse gaming yang light itu bobotnya biasanya ada di rentang 80 sampai 115 gram. Tapi 65 gram ini belum pakai kabelnya ya. Untuk kabelnya dia menggunakan kabel paracord, atau kalau di mouse gamingnya Razer namanya Speedflex, kalau di Converse namanya ya tali sepatu, karena memang bentuknya seperti tali sepatu dan dia fleksibel dan juga lunak banget dengan bobot hanya 2 gram. Tapi kalau misalkan ditotalkan 67 gram ya, ketika saya pakai dari A960 ini benar-benar sama sekali nggak kerasa kabelnya. Jadi istilahnya ini adalah wired mouse tapi rasanya seperti wireless mouse, karena kabelnya benar-benar nggak kerasa ketika kita gerak-gerakan. Kemudian meskipun ringan, tapi secara build quality ketika kita pegang mouse-nya sama sekali nggak kerasa kalau plastiknya tipis atau kerasa murahan, dengan bahan plastik ABS, dan desain ini dinamakan Daryu dengan 3D shell structure, di mana bagian dalamnya menggunakan konstruksi plastik yang sangat ringan, tapi di bagian luarnya menggunakan plastik ABS yang cukup tebal agar tetap menjaga feel solidnya. Bagian permukaannya juga dilapisi dengan resistance UV coating agar tidak mudah nempel dengan fingerprint, dan dengan resistance UV coating ini feelnya jadi lebih enak, lebih keset dan juga anti slip. Kemudian kalau secara dimensi memiliki panjang 121,6 mm, lebarnya 64,7 mm dengan tinggi 39,6 mm. Nah, tangan saya ini termasuk tangan yang lumayan besar ya, dan tangan saya yang lumayan besar ini masih enak banget untuk menggunakan mouse Daryu Alpha A960 ini. Dan bentuknya yang seperti telur atau biasanya kita sebut dengan shape ambidextrous juga enak pegangannya. Untuk user yang kidal atau left handed juga masih nyaman, cuman harus membiasakan untuk tombol back and forwardnya karena ada di posisi clinking. Jadi ya harus agak sedikit membiasakan sih. Kemudian di bagian bawah terdapat mousefit PTFE yang secara dimensi sebenarnya nggak terlalu besar, jadi agak kurang gliding atau kurang smooth sih kalau kita gerak-gerakan di atas permukaan mousepad. Cuman karena bobotnya udah ringan, ketika saya gunakan untuk bermain game nggak ada masalah sama sekali sih ya, tetap enak dan tetap kerasa akurat banget. Cuman mungkin kalau ditambah lagi PTFE-nya bakal kerasa lebih smooth. Untuk tombolnya ada 6, dan semua ke-6 tombolnya programmable macro yang bisa kita set melalui software yang bisa kalian download di website resminya Daryu Indonesia. Untuk softwarenya juga user friendly banget, tampilannya simple dan mudah dimengerti. Selain bisa untuk customize tombol makro, melalui softwarenya kita juga bisa atur untuk sensitivity axis, kemudian juga ada pengaturan sensor high untuk LOD atau lift off distance-nya, dan ada DPI setting mulai dari low DPI 800 sampai 18.000 DPI yang juga bisa kita atur melalui shortcut button di bawah tombol scroll wheel. Kemudian kita juga bisa set untuk RGB effect lightingnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut untuk sensornya, Daryu Alpha A960 menggunakan sensor PMW 3337 dengan speed 420 IPS 50G. Dan untuk lifespan dari tombolnya, Daryu mengklaim bisa bertahan sampai 50 juta klik. Kalau 50 juta klik itu menurut saya udah panjang banget lah ya. Jadi kalau untuk urusan double klik dengan tombol yang diklaim bisa 50 juta klik, menurut saya bakalan double klik mungkin 3-4 tahun ke depan. Tapi juga tergantung pemakaian kalian juga sih. Kemudian kalau dari segi desain, saya pribadi suka sih karena nggak terlalu ramai. Dengan RGB light effect-nya ada di bagian potongan garis di sebelah kanan dan kiri. Dan RGB effect-nya itu tipis aja. Kemudian juga ada RGB effect untuk logo Daryu yang juga nggak terlalu ramai.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari mouse gaming Superlight dari Dario Alpha A960 dengan bobot hanya 67 gram plus kabelnya ya, karena untuk mouse-nya 65 gram, kabel paracord-nya 2 gram. Dan kesimpulannya dengan harganya ini menurut saya cukup terjangkau ya, 570.000 dengan bobot yang Superlight banget 65 gram. Kalau di mouse gaming lain yang brandnya premium itu harganya bisa di atas 1 juta lebih. Kalau untuk kelebihannya jelas enak banget kalau digunakan untuk main game FPS atau first person shooter. Dari segi akurasi, presisi, tingkat kenyamanan, LOD itu lebih mantep aja. Mouse ringan seperti ini juga enak kalau dipakai dalam jangka waktu berjam-jam karena nggak bikin tangan kita pegel. Karena kalau misalkan kalian pakai mouse yang mungkin bobotnya 120 gram gitu ya, lama-lama capek juga loh. Meskipun secara bobot 120 gram itu mungkin satu bungkus Indomie itu piro ya tuh? 120 gram? Ya itulah ya, tapi lama-kelamaan pasti pegel juga gitu. Kemudian kelebihan lain dari segi build quality, meskipun ringan tapi tetap menjaga feel solid dan juga premiumnya dengan desain yang dinamakan 3D shell structure. Kabelnya juga udah pakai kabel paracord yang ringan banget dan kalian nggak akan merasa kalau mouse gaming ini, atau istilahnya kalian akan lupa lah kalau mouse gaming ini adalah mouse gaming wired. Jadi feel-nya benar-benar kayak mouse wireless karena kabelnya benar-benar ringan dan juga fleksibel. Kalau untuk kekurangannya menurut saya ini agak kontradiktif dengan kabelnya tadi ya, walaupun meskipun tadi saya bilang feel-nya itu seperti mouse wireless, tapi akan lebih baik kalau misalkan ada satu versi lagi. Jadi versi wirednya ada, versi wirelessnya juga ada. Karena walaupun ringan, fleksibel dan nggak kerasa, akan lebih bagus lagi kalau ada dua versi. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang suka dengan setup yang simple, yang minim banget kabel gitulah. Jadi kalau ada versi wirelessnya kemudian pakai dongle, mungkin harganya selisih 100.000 aja gitu, menurut saya akan lebih oke lagi sih. Karena setup saya bisa lebih simple dan lebih still gitu kesannya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video.